Ya, halo semua, perkenalkan saya Christopher Alfredo yang hari ini akan menjelaskan mengenai topik motivasi. Nah, motivasi yang akan dibahas itu ada 3 topik utama. Yang pertama adalah Early Theories of Motivation, yang kedua adalah Contemporary Theories of Motivation, dan yang ketiga adalah Current Issue in Motivation. Nah, sebelum membahas topik itu, kita bahas dulu mengenai apa itu motivasi. Nah, untuk dapat memotivasi orang, kita harus memahami bahwa motivasi itu bukan merupakan sifat bawaan, tapi merupakan sebuah proses yang membuat usaha seseorang menjadi berenergi, terarah, dan terus-menerus dalam mencapai suatu tujuannya. Nah, berenergi artinya itu bahwa pekerjaan tersebut bekerja keras dengan kata lain dengan intensitas tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa pekerjaan yang dengan intensitas tinggi ini harus tetap berkualitas. Yang kedua adalah terarah, yang memiliki arti pekerjaan yang dilakukannya itu searah dan mendukung tujuan dari organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah mengenai terus-menerus, di mana pekerja diharapkan untuk memiliki semangat yang gigih dan tidak mudah menyerah. Nah, langsung aja mengenai topik utama, yaitu Early Theories of Motivation. Ada 3 teori yang dibahas, yaitu Maslow's Hierarchy of Needs, lalu ada McGregor's teori X dan teori Y, dan Herzberg's Factor Theory. Yang pertama adalah Maslow's Hierarchy of Needs, yang merupakan teori populer di tahun 1960 sampai 1970-an karena bersifat logika dan mudah dimengerti. Nah, di teori ini ada 5 tingkatan, di mana tingkat 1 sampai 2 itu adalah lower order needs yang bersifat kepuasan secara eksternal. Dan tingkat 3 sampai 5 merupakan higher order needs atau bersifat kepuasan secara internal. Nah, setiap tingkatan ini harus dipenuhi dari paling rendah sampai dari paling rendah untuk dapat memasuki tingkatan yang selanjutnya. Nah, ini ilustrasi dari tingkatannya. Yang paling rendah atau tingkat 1 adalah physiological, di mana seseorang membutuhkan hal-hal yang bersifat fisik seperti makanan, tidur atau istirahat, dan juga berkembang biak. Dan tingkatan 2 itu adalah mengenai safety atau keamanan individu tersebut. Yang ketiga adalah mengenai sosial, di mana seperti relasi pertemanan, eh, rasa diterima dari sosial atau komunitas, dan sebagainya. Nah, untuk tingkatan 4, yaitu mengenai esteem, itu menghargai harga diri, bisa berupa status, bisa berupa eh, apa yang telah dilakukannya seperti penghargaan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah self-actualization yang merupakan tingkat tertinggi dan juga mendorong manusia atau orang tersebut untuk ingin terus berkembang. Itu kurang lebih teori Maslow mengenai hierarchy of needs. Nah, teori kedua adalah mengenai teori X dan Y, di mana singkatnya teori X itu melihat orang dengan cara negatif, seperti orang-orang tidak memiliki ambisi, tidak suka bekerja, tidak memiliki tanggung jawab, dan sebagainya. Sedangkan teori Y merupakan kebalikannya, di mana memandang orang secara positif, seperti orang itu enjoy bekerja, mencari dan menerima tanggung jawab, dan mampu mengerahkan diri sendiri. Nah, secara prakteknya, McGregor ini percaya bahwa teori Y merupakan satu-satunya cara dalam memotivasi pekerja. Namun pada akhirnya, praktiknya itu teori X maupun teori Y memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan dapat diimplementasikan sesuai kondisi yang ada. Oke. Nah, untuk teori ketiga adalah two-factor teori atau motivation hygiene teori. Dan di sini ada 2 faktor yang diperhitungkan, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini juga disebut dengan motivators yang diasosiasikan dengan kepuasan kerja. Sedangkan faktor ekstrinsik yang disebut juga sebagai hygiene factors merupakan hal yang diasosiasikan dengan ketidakpuasan kerja. Dan ini ada kecenderungan biasanya faktor intrinsik itu berhubungan dengan achievement,
recognition atau pengakuan, dan juga tanggung jawab. Dan hal-hal lain yang mungkin bisa dibilang searah dengan hal-hal tersebut. Dan sedangkan kalau faktor ekstrinsik ini memiliki kecenderungan mengenai pengawasan, gaji, relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, Charles Berkeley ini juga melakukan pengamatan di mana orang-orang itu akan membahas faktor intrinsik saat senang dan faktor ekstrinsik saat tidak puas. Nah, dari hal ini akhirnya diambil keputusan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak langsung saling bertolak belakang. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti gambar yang di bawah ini. Jadi ada motivators yang menentukan apakah puas dan tidak puas, bukannya ketidakpuasan. Dan hidden factor itu menentukan apakah tidak tidak puas dan juga ketidakpuasan. Nah, ini yang gambar di atas itu motivators dan hidden factors biasanya itu apa aja. Oke. Nah, mengenai implementasinya, yang pertama adalah mengenai Maslow Hierarchy of Needs yang saya ambil dari perusahaan Google. Dalam menjalankan perusahaannya, Google itu mengimplementasikannya dalam motivasi pekerjanya. Nah, di sini perusahaan Google memenuhi kebutuhan para pekerjanya dari tingkat yang bawah sampai pada akhirnya mendorong para pekerja memiliki atau berada di tingkat esteem atau ke tingkat keempat, dan juga tingkat self actualization atau tingkat kelima yang dipercaya mendorong kreativitas dan kemampuan para pekerja saat bekerja. Nah, implementasinya apa? Di Google itu ada banyak fasilitas seperti kafetaria gratis, jadi para pekerja bisa memenuhi kebutuhan makan mereka secara gratis. Lalu lingkungan sosial para pekerjanya itu memiliki budaya yang saling mendukung dan juga kondusif, serta adanya keadilan dan kenyamanan secara sosial. Itu untuk perusahaan Google dan menerapkan teori Maslow Hierarchy of Needs. Nah, untuk perusahaan kedua, itu perusahaan Toyota yang mengimplementasikan teori. Nah, di perusahaan ini ada sebuah prinsip yang mendorong kuat mengenai hak dan keutamaan para pekerja. Dan di sini dalam implementasinya, perusahaan ini memberikan hak dan kuasa pada seluruh pekerja untuk menghentikan production line atau produksi perusahaan ini, yang hal ini merupakan sebuah hal yang penting gitu, apalagi dalam perusahaan manufaktur, karena dapat menghambat produksi yang akhirnya berakibat buruk pada keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini perusahaan Toyota meyakini bahwa para pekerjanya itu merupakan orang-orang yang berkompeten dan cukup dipercaya untuk diberikan hak demikian gitu. Nah, untuk teori X itu saya menemukannya adalah perusahaan Apple, di mana terutama dalam manajemen atau kekuasaan Steve Jobs. Dari beberapa sumber yang digunakan, dikatakan bahwa Steve Jobs merupakan sosok yang otoriter dalam menentukan decision making dan dalam menjalankan perusahaan tersebut secara umumnya, di mana bisa dikatakan bahwa Steve Jobs menganggap orang-orang itu tidak berhak dalam mengatur apa yang ditentukan dia dalam perusahaan Apple. Nah, di sini dia ada kabar bahwa dia langsung memecat karyawan yang menolak arahan dan memiliki ide yang berbeda dengannya. Jadi bisa dikatakan bahwa Steve Jobs ini merupakan seorang yang menerapkan teori X secara kuat. Oke. Nah, untuk yang teori Hertzberg two-factor teori, saya gunakan perusahaan Tesla, di mana teori ini tidak terlihat langsung dalam perusahaan. Tapi dapat dilihat bagaimana perusahaan Tesla menekankan komponen motivator dalam perekrutan pekerja baru, seperti achievement dan perkembangan untuk para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Nah, tapi bukan berarti hidden factor seperti aturan pekerjaan dan hubungan antara pekerjaan dan sebagainya itu tidak disebutkan. Tetap disebutkan, tapi tidak ditekankan oleh perusahaan ini dalam
web yang merekrut pekerja-pekerja baru. Nah, untuk bagian kedua, itu adalah Contemporary Theories of Motivation. Di sini ada hanya 3 teori yang dibahas, yaitu Goal Setting Theory, lalu ada Job Design Theory, dan juga Equity Theory. Nah, Goal Setting Theory itu berdasarkan riset, ada yang mengatakan bahwa target atau goal itu akan meningkatkan performansi dari para pekerja. Nah, semakin sulit goals yang ditetapkan, maka performansi tersebut akan meningkat jauh lebih baik dibandingkan goals yang mudah. Tapi ada syaratnya di mana para pekerja harus menerima dan berkomitmen dalam mencapai goals yang ditetapkan. Nah, di sini ada 4 faktor penting dalam goal setting teori, yaitu feedback, komitmen, self-efficacy, dan budaya. Feedback itu memiliki peran dalam membantu mengidentifikasi kondisi dan apa yang telah dilakukan oleh para pekerja. Komitmen itu tadi sudah disebutkan, bisa dikatakan sebagai syarat utama, dan hal ini muncul saat orang atau pekerja dapat mengontrol dirinya. Dan goal itu harus ditetapkan dari dirinya sendiri. Jadi tidak bisa secara eksternal saja, dan apabila itu terjadi maka komitmen tidak akan muncul. Nah, self-efficacy bisa dikatakan sebagai tingkat kepercayaan pada diri sendiri dalam menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah budaya, yang merupakan faktor yang membantu mengetahui standar pekerja di suatu tempat gitu. Nah, ini ada ilustrasi mengenai goal setting teori, di mana dalam menetapkan goal itu harus spesifik dan difficult, atau sulit dan spesifik, agar motivasinya itu yang meningkatkan cukup tinggi. Tapi ada syaratnya, itu harus komitmen dan menerimanya. Itu ada di kolom yang tengah. Nah, dan yang ketiga itu adalah motivasi yang dipengaruhi dari self-efficacy dan budaya atau national culture gitu. Nah, ya yang ketiga, yang selanjutnya adalah mengenai designing motivating jobs. Nah, job design adalah menjelaskan bagaimana pekerjaan saling terhubung menjadi sebuah pekerjaan yang utuh atau secara keseluruhannya. Nah, di sini ada syaratnya di mana manajer harus mengatasi demand dalam lingkungan yang dinamis, mengatasi teknologi perusahaan, dan kemampuan dan preferensi para pekerja. Ini menjadi hal yang diperhatikan dalam mendesain pekerjaan. Nah, di sini ada 2 bentuk, yaitu job enlargement dan job enrichment. Bedanya apa? Job enlargement itu perluasan pekerjaan secara horizontal. Mungkin singkatnya, para pekerja pada akhirnya diberikan lebih banyak pekerjaan, tapi yang memiliki kesetaraan yang sama. Sedangkan job enrichment itu diberikan kekuasaan lebih eh, pada para pekerja, atau ditambahkan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manajernya. Nah, hal ini mendorong kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab dari pekerja tersebut. Nah, selain 2 bentuk ini, ada pendekatan yang disebut sebagai job characteristic model yang memperhatikan 5 dimensi utama, yaitu adalah skill variety atau macam-macam skill yang dibutuhkan. Yang kedua adalah task identity atau tingkat kebutuhan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengidentifikasi pekerjaan ini. Yang ketiga adalah task significance, di mana pekerjaan menjelaskan bagaimana pekerjaan tersebut mempengaruhi hidup dan karya orang lain. Yang keempat adalah mengenai autonomi, yang menjelaskan prosedur bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kelima adalah feedback, yang menunjukkan tingkat bagaimana cara seseorang bekerja. Apakah udah efisien atau tidak, itu dilihat dari hasilnya. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi dari 5 dimensi tersebut, untuk tiga dimensi pertama, skill variety sampai task significance, itu mendorong atau menunjukkan pentingnya dari suatu pekerjaan tersebut. Sedangkan autonomi menunjukkan tanggung jawab dan hasil dari pekerjaan tersebut, dan feedback itu untuk memberitahu para pekerja apakah pekerjaannya itu bagaimana. Nah, dari hal yang ditunjukkan ini akan mendorong motivasi pekerja, performansi pekerja, kepuasan kerja, dan tanggung jawab yang tinggi dari para pekerja tersebut.
Nah, yang kanan bawah ini itu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan 5 aspek ini gitu. Nah, dalam job karakteristik model ini bisa dikatakan akhirnya outdated atau tua gitu karena menghasilkan pendekatan baru lainnya. Di sini ada dua pandangan atau pendekatan. Yang pertama adalah relational perspective dan juga proactive perspective, work of design. Nah, yang relational itu menekankan bahwa pekerjaan-pekerja akan meningkat berdasarkan hubungan sosial mereka. Karena hal ini disebabkan karena para pekerja dalam dunia modern itu akhirnya mendapatkan informasi, pertolongan, dan masukan itu dari orang sekitar mereka atau dari eh, hubungan sosial mereka. Yang sedangkan pendekatan proaktif perspektif ini adalah menunjukkan di mana para pekerja memiliki sifat inisiatif dalam mengubah bagaimana mereka bekerja. Dengan kata lain, pekerja tersebut berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mengenai equity theory, di mana teori ini menunjukkan bahwa para pekerja akan membandingkan apa yang mereka dapatkan dengan apa yang mereka keluarkan. Jadi, apakah mereka mendapatkan upah atau apapun yang diterima itu sesuai dengan apa yang mereka tawarkan pada perusahaan. Nah, selain membandingkan input dan output tersebut, mereka juga akan membandingkannya dengan orang lain. Nah, jika pekerja tersebut melihat adanya ketidakadilan, maka hal ini akan mempengaruhi perilaku mereka. Ketidakadilannya maksudnya apakah hal itu menguntungkan ataupun tidak menguntungkan mereka. Dan hal yang dipengaruhi adalah produktivitas, kualitas kerja, dan bahkan dapat komitmen mereka bekerja dalam perusahaan tersebut sendiri. Dan pada situasi terburuk adalah mereka akan mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Nah, ada dua keadilan yang perhatikan, distributive justice dan procedural justice. Bedanya apa? Distributif itu untuk menilai apakah reward-nya itu terdistribusi secara merata. Jadi apakah saya misalnya sebagai seorang pekerja itu diperlakukan dengan adil dengan pekerja yang lain. Jadi apakah adanya ketidakadilan, apakah orang lain mendapatkan perlakuan khusus gitu dari perusahaan. Sedangkan procedural justice itu menilai apakah dalam menilai output dan input perusahaan untuk para pekerjanya itu sudah sesuai dengan keadilan, apakah sudah sesuai dan dapat diterima oleh para pekerjanya. Dan distributif ini biasanya mendorong kebahagiaan pekerjaan, sedangkan prosedural akan mendorong komitmen dan kesetiaan pekerja terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, ini implementasinya untuk goal setting itu dapat terlihat dalam penjualan model 3. Nah, pada tahun 2018, Elon Musk mengatakan bahwa Tesla akan memproduksi mobil sebanyak 500.000 unit. Dan hal ini merupakan komitmen yang kuat atau yang ekstrim gitu untuk perusahaan Tesla pada masa itu. Karena angka tersebut merupakan 5 kali lipat lebih besar dari jumlah yang diproduksi selama tahun 2017. Nah, tapi pada akhirnya goal ini mendorong para pekerja dan mendorong perusahaan itu yang akhirnya terdapat 5.000 unit sehari yang diproduksi pada perusahaan Tesla. Hal ini merupakan target minimum yang diperlukan untuk memenuhi target 500.000 unit tersebut. Gitu. Nah, untuk yang job design, saya tidak menemukan secara langsung, tapi saya menemukan kasus mengenai job enlargement, di mana di sini pada tahun 2006 di perusahaan Fiat itu meningkatkan span of control setiap manajer. Nah, jadi setiap manajer itu memiliki pekerjaan yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya, gitu. Nah, untuk yang equity theory, saya juga tidak menemukan contoh yang ada pada perusahaan,
Tapi saya memiliki pendapat pribadi mengenai hal ini. Nah, pada dunia modern ini, tuntutan atas keadilan sosial, terutama mengenai pekerjaan itu udah sangat tinggi. Jadi seluruh perusahaan itu harus memiliki keadilan baik dalam menentukan gaji atau upah pada pekerja maupun keadilan di antara para pekerja itu harus ada, atau kalau hal ini tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut akan mengalami eh, kekalahan dalam sumber daya manusia dibandingkan perusahaan yang mengimplementasikan keadilan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai permasalahan motivasi yang ada pada masa ini. Nah, yang pertama itu mengenai fleksibilitas, mengenai jadwal pekerjaan. Di sini ada 4 bentuk dalam membuat jadwal yang fleksibel dalam dunia modern ini. Yang pertama adalah compressed work weeks, di mana memadatkan jam kerja dalam satu hari, namun hari kerja dalam satu minggu itu akan berkurang. Yang lalu kedua adalah flexible work hours, di mana para pekerja diberikan kebebasan dalam memilih waktu jam kerja. Dan yang ketiga adalah mengenai job sharing, di mana suatu pekerjaan akan dibagi kepada beberapa pekerja dalam mengisi slot pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah telecommuting, itu membuat para pekerja di luar tempat kerja dan pekerja tersebut terhubung melalui komputer. Jadi bisa dikatakan melalui online. Tapi saya yakin penjelasan saya ini kurang jelas, oleh karena itu nanti akan saya jelaskan dari contohnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai motivasi profesional. Nah, profesional itu adalah individu yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman khusus pada bidangnya. Nah, hal ini perlu diperhatikan bahwa profesional itu biasanya memiliki ketertarikan tinggi dan komitmen yang tinggi pada pekerjaannya, dan tidak bisa disamakan dengan orang yang bukan profesional. Nah, selain itu, para profesional ini memiliki kecenderungan menghargai tinggi dukungan dari perusahaan, yang merupakan dukungan untuk mereka dalam bekerja di perusahaan atau organisasi itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai motivating contingent workers atau pekerja sementara. Nah, dalam hal ini, manajer harus dapat mengidentifikasi apakah orang tersebut memang sengaja dan senang menjadi pekerja sementara karena menginginkan kebebasan yang tinggi, atau justru sebenarnya pekerja tersebut menginginkan posisi full time. Nah, hal ini perlu yang diperhatikan, di mana pekerja tetap dan pekerja sementara itu harus selalu dipisahkan karena ada pengaruh dari teori equity yang tadi udah dijelaskan. Nah, ini implementasinya. Yang pertama adalah compressed work weeks. Di sini saya menemukan perusahaan Bolt yang merupakan sebuah perusahaan fintech dari San Francisco. Nah, di sini perusahaan fintech biasanya memiliki total hari kerja dalam seminggu itu adalah 5 hari. Tapi dalam perusahaan ini, dalam seminggu itu hanya bekerja selama 4 hari, dan berdasarkan teori yang tadi, seharusnya jumlah jam kerja ini menjadi lebih banyak gitu dalam 4 hari tersebut. Tapi uniknya dalam studi kasus perusahaan ini, jumlah jam tersebut tetap sama, yaitu 8 jam pada satu hari kerja, tapi para pekerja dituntut untuk sangat fokus selama bekerja. Nah, selanjutnya mengenai flexible work hours dan telecommuting saya gabungkan pada perusahaan American Express. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh perusahaan di dunia terpaksa membuat para pekerjanya bekerja dari rumah. Nah, dengan bekerja dari rumah ini merupakan implementasi dari telecommuting ini. Nah, namun setelah dianggap pandemi itu udah lewat, walaupun masih ada, akhirnya perusahaan American Express itu menetapkan aturan baru mengenai peraturan jam kerja. Nah, di sini para pekerja bebas menentukan jam kerja asalkan kuota minimum
untuk bekerja tersebut dipenuhi oleh para pekerja, gitu. Nah, selanjutnya mengenai job sharing, di mana contoh yang saya ambil adalah dari perusahaan Target dan Ford. Dan di sini para pekerjanya diberikan kebebasan untuk saling bekerja sama dan saling mengisi eh, apa ya, waktu kerja yang seharusnya dikerjakan oleh mereka masing-masing. Dan di sini pada perusahaan Ford ada 2 orang, namanya Manoukian dan Covey, di mana keduanya itu saling bergantian sebagai manajer di perusahaan tersebut. Nah, walaupun terkesan cukup unik, tapi hal ini justru mendukung keduanya apabila salah satu dari mereka menghadapi suatu permasalahan. Nah, selanjutnya mengenai memotivasi profesional dan bekerja sementara. Di sini saya mengambil perusahaan Google, di mana dalam menghadapi para pekerjanya tadi sudah diceritakan bahwa Google menawarkan fasilitas yang banyak dan juga unik. Nah, dalam memotivasi profesional, salah satu solusi yang dikeluarkannya itu menawarkan kafetaria gratis untuk para pekerjanya. Hal ini mendorong para pekerjanya untuk dapat fokus pada pekerjaannya karena tidak perlu mempusingkan apa yang perlu mereka makan pada hari itu. Nah, hal ini bisa dikatakan jadi salah satu bentuk dalam memotivasi profesional secara baik. Nah, sedangkan untuk contingent worker berdasarkan sumber yang digunakan, Google dalam bentuk yang uniknya tersebut menjadi salah satu faktor dalam memotivasi pekerja sementara. Karena keunikan Google ini mendorong prestige gitu ya dari pekerja sementara ini untuk bekerja pada Google. Gitu. Nah, permasalahan selanjutnya itu adalah mengenai motivating low skill minimum wage worker. Nah, dalam menghadapi pekerja yang demikian, itu kita apabila tidak bisa hanya mengandalkan uang sebagai motivasi para pekerja, dan apabila kita hanya memotivasi orang atau pekerja dengan uang itu merupakan kesalahan yang besar. Nah, oleh karena itu selain uang ada juga yang disebutkan sebagai rewards program. Nah, ini ada 4 bentuk yang dibawakan di buku, yaitu Open Book Management, Stock Option Program. Stock Option Program saya ambil dari internet. Lalu ada Employee Recognition Programs dan juga Pay for Performance. Bedanya apa? Untuk Open Book Management, ini merupakan praktek manajemen yang memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan secara terbuka kepada para pekerjanya. Hal ini akan mendorongkan rasa kepemilikan pada para pekerja yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua adalah mengenai stock option program, yang merupakan program pemberian sebagian kepemilikan perusahaan, biasanya berupa saham, yang dikhususkan pada para pekerja yang biasanya bersifat baik atau diakui oleh perusahaan. Selanjutnya mengenai employee recognition programs, itu menghargai pekerja secara personal. Nah, ini akan membuat para pekerja merasa dihargai atas kerja keras yang diberikannya pada atau untuk para perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ada pay for performance, di mana menghargai kinerja yang baik dengan bayaran bonus terhadap kinerjanya. Nah, ini implementasinya. Untuk open book, saya menemukan pada perusahaan A Yard and a Half yang merupakan sebuah perusahaan landscaping. Nah, di sini perusahaan ini sangat transparan mengenai pendapatan dan juga pengeluaran perusahaan mengenai proyek-proyek atau pekerjaan yang dilakukannya. Nah, para karyawan ini akhirnya merasakan menjadi sebagai bagian dari keluarga dari perusahaan ini, yang akhirnya mendorong rasa kekeluargaan yang tinggi dan rasa kesetiaan yang tinggi pada perusahaan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai stock option dan pay for performance. Nah, di sini saya temukan pada perusahaan Kiernan Tech, yaitu perusahaan biotech yang langsung bisa dikatakan mengimplementasikan 2 bentuk reward program ini dalam satu apa ya,
jalan gitu ya. Nah, seluruh pekerja yang udah diakui oleh perusahaan ini akan mendapatkan bonus tahunan di mana 2/3 dari bonus tahunan ini berbentuk stock option, di mana para pekerja akan ditawarkan bentuk eh, eh, bukan ditawarkan tapi diberikan saham pada perusahaan ini. Nah, selain bonus ini, ada juga bayaran atau bisa juga keuntungan jangka panjang lain, dan juga bisa berupa hadiah-hadiah seperti tiket konser, yang merupakan bentuk dari bonus lainnya yang menghargai performansi baik dari para pekerja. Nah, yang terakhir itu mengenai Employee Recognition Programs. Saya menemukannya dari perusahaan Chick-fil-A yang merupakan sebuah perusahaan fast food di Amerika. Nah, perusahaan ini udah terkenal sangat ramah, baik untuk para customer maupun terhadap pekerjanya sendiri. Nah, dalam hal ini, perusahaan akan menghargai para pekerja secara personal apa mereka diakui bekerja dengan sangat baik. Nah, selain kinerja, apabila secara tim mereka berhasil mencapai sesuatu, maka mereka akan diberikan perayaan dan apresiasi khusus oleh perusahaan ini. Oke, ini sumber referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.